Halo teman-teman, saya Mario, senang sekali bisa menemani kalian untuk membahas topik hukum secara santai namun tetap berbobot. Kali ini kita akan membahas topik hukum yang sering terjadi sengketa, kesalahpahaman, tetapi berada di sekitar masyarakat, yaitu hukum tanah. Di sini saya sudah bersama dengan teman-teman cantik ini, yaitu Kakak Ica. Halo teman-teman. Kakak Putri. Halo teman-teman. Dan Kakak Edi. Halo teman-teman. Baik, kita mulai dari kasar dulu. Ica, bisa jelaskan apa itu hukum tanah dan mengapa hukum tanah di Indonesia mempunyai karakteristik yang unik? Tentu saja Kak Rio, jadi hukum tanah di Indonesia itu memiliki fondasi yang sangat khas yang dibandingkan oleh negara lain. Karena apa? Karena dasar utama hukum tanah itu adalah UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Jadi UPA ini lahir sebagai respon atas sistem agraria kolonial yang dimana pada tahun itu dianggap tidak adil, dan sejak saat itu tanah juga bukan dipandang sebagai benda atau komunitas ekonomi, tetapi juga sebagai sumber daya yang mengandung tentang aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di sini ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tanah yang dikuasai oleh negara atau hak menguasai negara. Ini bukan berarti negara memiliki seluruh tanah, tetapi negara hanya berwenang untuk mengatur tentang peruntukan, penggunaan, ketersediaan, dan pemeliharaan. Negara bertugas hanya memastikan tanah itu dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, di sini yang kedua, hak-hak atas tanah memiliki sifat publik dan bersifat privat sekaligus. Di sini artinya apa? Pemilik tanah tidak sepenuhnya bebas melakukan apa saja. Di sini ada batasan-batasannya. Di sini ada 3 batasan yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan tata ruang, dan yang kedua, tidak boleh merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir, tidak boleh diterlantarkan. Di sini ada prinsip yang ketiga, yaitu tanah yang menyandung fungsi sosial. Meski seseorang memiliki hak milik, tetapi ia tetap harus memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya. Contoh, tidak boleh membangun tembok yang sangat tinggi sehingga menghalangi akses jalan warga. Nah, di sini pada prinsip yang terakhir ada sistem pendaftaran tanah, di mana Indonesia menerapkan sistem publikasi negatif yang berunsur positif. Nah, artinya apa? Sertifikat memang merupakan alat bukti yang kuat, tetapi tidak mutlak, dan dia masih bisa dibatalkan jika mengalami cacat administratif atau diperoleh tidak sah. Kenapa? Karena hukum tanah di Indonesia itu penting diketahui oleh masyarakat, karena tanah bernilai tinggi, tidak bertambah luas, dan bersifat permanen. Tidak jarang konflik terjadi antara keluarga hanya karena kesalahpahaman tentang batas-batasan tanah. Jadi kenapa hukum tanah Indonesia itu penting diketahui oleh masyarakat sekitar? Karena tanah bernilai tinggi, tidak bertambah luas, tetapi bersifat permanen. Jadi tidak jarang terjadi konflik antara keluarga tentang batas-batasan tanah. Nah, di sini atau dokumen-dokumen kepemilikan. Oke, baik, di sini saya ada ambil beberapa contoh kasus nyata yang telah terjadi di beberapa daerah, yaitu contoh kasus yang pertama adalah sertifikat ganda atau sistem publikasi negatif yang belum efektif, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, contoh kasusnya di sini adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah A terbit pada tahun 1998, namun pada tahun 2010 muncul lagi sertifikat B. Nah, di atas bidang tanah yang sama karena adanya kesalahan pengukuran oleh
adanya kesalahan pengukuran atau manipulatif oleh oknum. Nah, penerapan hukum yang diterapkan walaupun sertifikat adalah alat bukti yang sangat luas, tetapi pengadilan bisa membatalkan jika ada salah satu sertifikat tanah jika terbukti terbitnya tidak sesuai pada prosedur. Biasanya sertifikat yang dibatalkan adalah yang terbit kebelakangan atau yang dimohonkan dengan data palsu atau yang bertentangan dengan hasil peta di bidang di awal. Nah, namun jika pembeli B adalah pembeli yang bertingkat baik dan telah memegang sertifikat, nah, pengadilan bisa memberikan perlindungan pada si B. Putusan Mahkamah Agung nomor 337 pada tahun 2013, Mahkamah Agung bisa membatalkan salah satu sertifikat jika terdapat cacat prosedur. Nah, pada kasus yang kedua ini saya ambil tentang kasus tanah yang ditelantarkan atau hak menguasai negara yang saya jelaskan juga. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan properti yang memegang hak guna bangunan atas lahan 15 hektar tetapi tidak mengelolanya selama 20 tahun. Ditemui oleh Semang Belmuka dan menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Nah, penerapan hukum yang bisa diambil adalah pemerintah berwenang menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010. Negara dapat mengambil ahli dan mendistribusikannya kembali untuk kepentingan masyarakat. Pemilik tidak dapat menolak. Karena haknya batal demi hukum akibat pelantaran tanah tersebut. Kasus nyatanya itu Kementerian ATR atau BPN telah beberapa kali mengambil tindakan terhadap tanah yang terlantar, nah, terutama pada hak guna usaha dan hak guna bangunan perusahaan yang tidak dimanfaatkan. Nah, Terima kasih Kak Ica, penjelasan yang sangat komprehensif. Baik, sekarang kita beralih Kak Putri. Kamu setuju kesalahpahaman masyarakat tentang sertifikat itu paling besar? Ya, saya setuju karena betul pada pemilihan surat padat itu adalah kepemimpinan, padahal bukan. Baik, kita masuk ke bagian yang sering banget ditanyakan, yaitu hak atas tanah itu apa saja. Putri, silakan menjelaskan. Oke, baik kakak Mario. Sini dalam undang-undang pokok agraria dibagi menjadi masing-masing jenis dan memiliki perbedaan antara sifat, jangka waktu dan peruntukan yang berbeda. Ini sangat penting karena kalau kita salah memilih bisa menjadi masalah di kemudian hari. Dan sini kita akan bahas tentang satu. Yang pertama itu hak milik. Hak milik ini hak yang terkuat dan fundamental. Dia memiliki ciri-cirinya itu yang pertama tidak memiliki batas jangka waktu dan bisa diwariskan dan bisa diberikan jaminan. Hak ini biasanya digunakan untuk rumah tinggal, pekarangan atau usaha sendiri. Dan hak yang berikutnya itu adalah hak guna bangunan atau biasanya disebut dengan HGU. Hak guna bangunan ini untuk mengelola tanah yang luas untuk biasanya untuk perkebunan atau pertanian industri. Sini ciri-cirinya, jangka waktunya 35 tahun sampai 25 tahun. Itu hanya untuk badan hukum atau perorangan lawan negara Indonesia, dan ini tidak diperbolehkan tidak digunakan untuk pemukiman. Hak yang selanjutnya itu ada hak guna bangunan. Jadi hak guna bangunan ini untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan hak miliknya. Di sini biasanya digunakan untuk perumahan, apartemen atau gedung komersial. Dan di sini jangka waktunya 30 tahun ditambah dengan 20 tahun. Dan banyak orang yang tinggal di rumah yang tanahnya bukan hak miliknya dan mereka tidak tahu dan tanahnya masih hak guna bangunan tanpa mereka mengetahui konsekuensi yang akan terjadi. Dan yang
hak yang berikutnya yaitu hak pakai. Hak pakai ini hak yang fleksibel dan biasanya diberikan kepada warga negara Indonesia, warga negara asing tertentu, lembaga internasional, dan badan usaha tertentu. Di sini hak pakai ini biasanya digunakan untuk tanah negara, tanah adat, atau tanah milik orang lain. Hak yang berikutnya adalah hak sewa dan hak pengelolaan. Di sini hak sewa itu sifatnya perjanjian. Lalu jadi selama ada kesepakatan antara pemilik tanah dan penyewa, hak ini bisa diberikan dan diperpanjang sesuai kebutuhan. Sedangkan hak pengelolaan biasanya dimiliki oleh industri pemerintah BUMN seperti Pelindo atau pemerintah daerah. Ini pemegang hak pengelolaan kemudian bisa bekerja sama dengan pihak lain dengan memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut. Misalnya sebuah BUMN punya hak pengelolaan atas kawasan pelabuhan, lalu memberikan hak pembangunan kepada pihak pengembangan untuk mengembangkan ruko atau bergudang. Sering yang perbedaan penting yang sering tidak diketahui masyarakat yaitu rumah yang kita beli tipe struktur atau apartemen. Di sini pada umumnya terdiri atas tanah hak guna bangunan yang nantinya tidak menjadi milik kita. Perbedaan yang kedua itu adalah sertifikat strand detail atau apartemen. Sini berbeda dengan sertifikat rumah tapak. Dan yang terakhir adalah hak di atas tanah tidak berdiri sesuai dengan bangunan di atasnya. Menarik. Jadi banyak sekali ketentuan mendetail soal hak atas tanah. Nah, sekarang Epi, apakah kamu sering menemukan kasus masyarakat bingung soal tanah HGB dan hak milik? Ya, pada saat beli rumah di perumahan besar, mereka berpikir otomatis hak milik mereka, padahal belum tentu. Baik, sekarang kita bahas inti permasalahan masyarakat, yaitu bagaimana hak atas tanah berpindah secara sah. Baik, akan dijelaskan dengan detail. Baik, dalam hukum tanah berada harus memiliki proses yang jelas agar memiliki hukum, dan ada beberapa tahap utama. Yang pertama, tahap perjanjian jual beli hibah warisan. Pada tahap ini para pemilik sepakat untuk memiliki hak, tetapi ini baru menciptakan hak dan kewajiban, belum memindahkan hak atas tanah. Kekeliruan umum, orang menganggap kwitansi pembayaran sudah membuatnya menjadi pemilik, salah besar. Yang kedua, tahap penyerahan mapping dengan akta PPAT. Peralihan hak atas tanah wajib dilakukan di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Akta PPAT adalah bukti sah peralihan hak. PPAT kemudian menyerahkan berkas ke kantor pertanahan. Yang ketiga, tahap pendaftaran di BPN. Inilah tahap yang benar-benar mengubah nama pemilik dalam buku tanah. Setelah proses selesai, barulah sertifikat baru atas nama pemilik yang sah diterbitkan. Selanjutnya, tahap 3 dokumen ini, ahli waris tidak bisa mengurus balik nama ke BPN. Jadi, meski tanahnya sudah diwariskan secara lisan, di administrasi tetap harus ditempuh proses balik nama agar sah secara negara. Selanjutnya, risiko transaksi bawah tanah. Jadi, inilah adalah masalah yang sangat sering ditemukan di lapangan. Banyak orang melakukan jual beli tanah banyak dengan yang pertama, kwitansi, yang kedua, kesepakatan lisan, yang ketiga, akuntansi, sertifikat kementerian, yang berikut. Padahal sertifikat seperti ini tidak punya kekuatan hukum yang buat risikonya besar. Antara lain, yang pertama, pembelian bisa digunakan kepada kapan saja. Yang berikut,
tanah bisa dijual ulang kepada orang lain. Selanjutnya yang keempat, peralihan hak karena warisan. Ini berbeda dengan jual beli karena tidak perlu akta PPAT, tetapi harus ada yang pertama surat keterangan waris, yang kedua pembagian warisan, yang ketiga balik nama ahli waris, yang kelima risiko transaksi bawah tanah. Ya, masih banyak yang melakukan jual beli dengan yang pertama kwitansi, yang kedua kesepakatan lisan, yang ketiga kwitansi materai, resikonya bisa digugat yang pertama, yang kedua tanah bisa dijual ulang, yang ketiga tidak bisa dijadikan jaminan ke bank, yang keempat tidak diakui oleh negara, yang keenam para notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT memiliki peran legal formal untuk memastikan yang pertama objek tanah tidak dalam sengketa, yang kedua pembayaran pajak BPHTB dan PPH selesai, dan yang ketiga data fisik dan data yuridis sesuai. Jika tahap ini dilangkah, transaksi bisa batal dan hukum. Kak Ica, apakah Kak Ica pernah menangani kasus jual beli tanah tanpa PPAT yang menjadi masalah? Sering, dan biasanya di ujungnya panjang yang harus mediasi, gugatan, atau bahkan ada pembatalan sertifikat. Dalam praktiknya, proses penyelesaian ini bisa memakan waktu yang lama karena memerlukan klarifikasi data fisik dan yuridis, riwayat penerbitan sertifikat, hingga pemeriksaan ulang batas oleh BPN. Tidak jarang pula para dari pihak harus melalui beberapa tahapan melalui beberapa tahapan sengketa sebelum adanya kepastian hukum yang final. Sebelum kita tutup, mari kita bahas sedikit tentang sengketa tanah. Kasus paling umum apa dan bagaimana pencegahannya? Baik, sengketa yang paling sering adalah tumpang tindih sertifikat. Ini biasanya terjadi karena pendaftaran tanah belum elektronik dulu, atau adanya kekeliruan pemilik tanah, perangkat desa dan BPN pada saat pengukuran juga dapat memicu ketidaksesuaian data dalam beberapa kasus. Perubahan penggunaan lahan tanpa pembaharuan peta bidang turut menyebabkan dua sertifikat terbit pada objek yang sama. Selain itu, sengketa warisan juga sering terjadi. Masalah ini muncul karena ahli waris tidak sepakat mengenai pembagian harta yang warisannya belum dibagi tanah, sehingga status kepemilikannya masih atas nama pewaris, dan atau adanya salah satu ahli waris yang menjual tanah tersebut dari bagian harta tanpa pengetahuan dari pihak ahli waris lainnya, dan kondisi ini sering menimbulkan ketegangan di antara keluarga, menghambat proses administrasi pertahanan, dan bahkan bisa berujung pada sengketa hukum apabila tidak segera diselesaikan melalui musyawarah atau mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Pencegahannya sederhana tapi sering diabaikan. Yang pertama, lakukan pengecekan sertifikat di BPN sebelum dibeli. Yang kedua, jangan pernah membeli tanah tanpa akta PPAT. Yang ketiga, pastikan tanah tidak sedang dijadikan jaminan. Yang keempat, jangan percaya harga tanah terlalu murah. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih untuk Kakak Ica, Kakak Putri, dan Kakak Epin yang sudah menjelaskan, yang sudah membawakan materi dengan sangat komprehensif. Nah, hari ini kita sudah membahas begitu banyak materi.
mulai dari dasar-dasar hak atas tanah, berbagai jenis hak seperti hak HGB, hak pakai, HPL, sampai ke sengketa yang paling sering terjadi di masyarakat seperti tumpang tindih sertifikat dan konflik warisan. Yang paling saya garis bawahi yaitu adalah bahwa masalah tanah bukan soal dokumen, tetapi soal kehati-hatian, pemahaman hukum, dan kesadaran kita sebagai masyarakat. Banyak sengketa sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah sederhana seperti cek sertifikat legislatif PPAT, dan jangan mudah tergiur hal yang murah. Hal-hal kecil seperti ini bisa menyelamatkan kita dari masalah besar di kemudian hari. Kita juga belajar bahwa tanah memiliki nilai bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, budaya, bahkan emosional. Karena seringkali tanah adalah warisan keluarga, identitas komunitas, dan juga sumber penghidupan masyarakat setempat. Semoga setelah mendengarkan podcast kita hari ini, kalian semua menjadi lebih memahami pentingnya literasi hukum tanah. Jangan lupa bagikan informasi ini ke keluarga ataupun teman sekalian. Karena semakin banyak orang paham, semakin kecil potensi terjadinya sengketa tanah di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik hukum yang menarik dan bermanfaat. Tetap melek hukum, tetap kritis, dan tetap bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan seperti yang selalu kami ingatkan, periksa kembali sertifikat tanah kalian. Sekian dari kami, sampai jumpa. Jangan lupa nonton.